Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat serta baik-baik saja. Penuh semangat pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan renungan yang dibawakan oleh Romo pada hari ini. Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Blasius Sumario SCY. Dan saya Benedetta Marita akan menemani beliau sampai dengan di penghujung acara nanti. Marilah kita menyapa salam damai kepada Romo yang sudah hadir untuk Anda semua hari ini. Salam damai Romo. Salam damai Bu Marieta dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita bergembira karena Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita. Ya, Romo sehat hari ini? Sehat selalu. Puji Tuhan Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Sumario. Marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau sangat memperhatikan kebahagiaan dan keselamatan kami. Engkau juga menggerakkan hati kami berbuat kasih bagi sesama untuk menghadirkan sukacita, kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Semoga kami senantiasa mewartakan karya belas kasih-Mu kepada siapapun yang kami jumpai. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah pujilah Tuhan yang adil dan agungkanlah Raja yang kekal. Pandanglah apa yang dikerjakannya bagimu, muliakanlah Dia dengan segenap mulut. Bacaan hari ini diambil dari kitab Tobit bab 12 ayat 1 dilanjutkan ayat 5 sampai 15, kemudian ayat 20. Setelah perayaan nikah Tobia dan Sarah selesai, Tobit memanggil anaknya Tobia dan berkata, "Anakku, jangan lupa memberikan upah kepada orang yang mengantar engkau, dan ingatlah untuk menambah upahnya." Maka Tobit berkata kepada Rafael, "Ambillah sebagai upahmu separuh dari segala sesuatu yang kau bawa waktu datang, lalu engkau boleh pergi dengan selamat." Tetapi Rafael memanggil Tobit dan Tobia sendiri-sendiri, lalu berkata kepada mereka, "Pujilah Allah dan muliakanlah Dia di hadapan semua orang yang hidup karena segala anugerah yang telah diberikannya kepadamu. Pujilah namanya dan bernyanyi-nyanyilah kepadanya. Wartakanlah kepada semua orang perbuatan-perbuatan Allah sebagaimana layaknya. Jangan berayal memuliakan Dia. Memang rahasia raja patut disembunyikan, tetapi perbuatan Allah pantaslah disingkapkan dan dimuliakan. Lakukanlah yang baik, niscaya malapetaka tidak akan menimpa kalian. Lebih baiklah doa orang benar dan sedekah yang jujur daripada kekayaan orang yang lalim. Sungguh, sedekah melepaskan dari maut dan menghapus setiap dosa. Orang yang memberi sedekah akan mencapai umur panjang. Sebaliknya, orang yang melakukan dosa dan kejahatan merugikan diri sendiri. Segenap kebenaran hendak kuwartakan kepadamu, dan tidak satu pun kusembunyikan terhadap kalian. Sudah kutandaskan kepadamu, rahasia raja patut disembunyikan, tetapi perbuatan Allah pantaslah disingkapkan. Maka ketahuilah, ketika engkau dan Sarah berdoa, akulah yang menyampaikan ingatan akan doamu itu
ke hadapan kemuliaan Tuhan. Demikian pula waktu engkau menguburkan orang-orang mati. Ketika engkau serta-merta bangkit dan meninggalkan makananmu untuk pergi mengafani jenazah itu, akulah yang diutus untuk mencobai engkau. Lagi pula, aku jugalah yang diutus oleh Allah untuk menyembuhkan baik engkau sendiri maupun Sara menantumu. Aku ini Rafael, satu dari ketujuh malaikat yang melayani di hadapan Allah yang mulia. Oleh sebab itu, pujilah Tuhan di atas bumi dan muliakanlah Allah. Camkanlah, aku naik kepada Dia yang telah mengutus aku. Tuliskanlah segala sesuatu yang telah terjadi atas dirimu. Lalu Rafael naik dan tidak dapat mereka lihat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Kerajaannya tetap sepanjang sekalian abad. Memang Ia menyiksa, tetapi juga mengasihani. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati, tetapi menaikkan juga dari sana. Tidak seorang pun luput dari tangannya. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Jika dengan segenap hati engkamu berbalik kepadanya dan dengan segenap jiwa berlaku benar di hadapannya, niscaya Ia pun berbalik kepada kamu dan wajahnya pun tidak disembunyikannya terhadap kamu. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Pandanglah apa yang dikerjakannya bagi kamu. Muliakanlah Dia dengan segenap mulut. Pujilah Tuhan yang adil dan agungkanlah Raja yang kekal. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Aku memuliakan Dia di tanah pembuanganku. Kunyatakan kekuasaan dan kebesarannya kepada kaum berdosa. Bertobatlah, hai orang-orang berdosa. Lakukanlah apa yang benar di hadapannya. Siapa tahu Ia berkenan akan kamu dan menjalankan belas kasihan kepadamu. Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita simak bersama bacaan Injil menurut Markus bab 12 ayat 38 sampai 44 yang akan disampaikan oleh Romo Sumario. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang bersemangat miskin, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 12 ayat 38 sampai dengan 44. Pada suatu hari, Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Mereka ini
pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada kali lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak bersama permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Sumario untuk kita semua. Silahkan Romo. Terima kasih Bu Marieta dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Melalui bacaan yang pertama hari ini bisa kita sadari bahwa kehidupan doa kita itu perlu juga berbuah dalam sikap kita terhadap sesama. Dalam doa yang dialami oleh Tobia dan Sarah itu membuahkan keselamatan. Kita tahu sebelumnya Tobia saat pernikahannya istrinya itu selalu meninggal. Tetapi setelah menikah dengan Sarah, mereka ini berdoa dan ternyata Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan mengutus Rafael untuk menolong keluarga ini. Dan dari kehadiran Rafael ini, mereka dibebaskan dari kematian bahkan disembuhkan, mendapatkan rahmat istimewa. Yang juga bisa kita kembangkan dari pribadi Tobit yang memanggil Tobia anaknya untuk memberikan upah kepada orang yang telah membantu dan menolongnya. Nah, di sini yang mau ditunjukkan kepada kita bahwa sikap perhatian kepada orang yang menolong kita sebagai ungkapan kasih, tetapi juga bagi kita mempunyai kewajiban memberikan kesejahteraan yang dibutuhkan untuk hidup bersama. Tobit mengingatkan Tobia bukan sekedar membayar upah, tetapi juga mengingatkan engkau harus memberi upah yang lebih. Nah, di sini yang menggerakkan hati kita, menggelitik kita semua. Dalam pengalaman hidup kita kadangkala lupa untuk berterima kasih kepada orang yang menolong kita. Dan juga beberapa orang kadang lupa untuk memberikan upah kepada mereka yang sudah jerih payah hidup dan bekerja untuk keluarga kita. Melalui pengalaman bacaan hari ini disadarkan kepada kita bahwa kita perlu mengembangkan jiwa solider kita, sosial kita terhadap orang-orang sekitar kita, lebih-lebih mereka yang telah berjasa dan bekerja untuk kita. Ini sangat menarik kalau kita perhatikan dari pengalaman Tobia hari ini, yang sungguh akhirnya dia bekerja sama dengan rahmat Tuhan dan dia juga bermurah hati. Sangat mengagumkan, Tobia memanggil Rafael yang selama ini menolong dia dengan ungkapan, ambillah separuh dari apa yang kamu bawa. Jarang di antara kita yang begitu murah hati terhadap orang yang telah menolongnya. Kadangkala membayar tetapi justru dikurangi dari haknya itu. Ini sesuatu yang akhirnya menyadarkan kita bahwa sikap bermurah hati terhadap orang yang bersama dengan kita itu yang perlu kita kembangkan. Ini yang akan selalu menolong kita, membantu kita dalam
perjalanan dan pengalaman iman kita. Kemudian apa yang harus kita perbuat, Romo? Nah, dari pengalaman-pengalaman ini yang akhirnya menolong kita diajak untuk memperbarui cara relasi dan komunikasi kita dengan orang-orang sekitar kita. Di keuskupan kita tahun ini gerakan kita adalah mewujudkan kesejahteraan bersama. Itu yang kita lihat bahwa tanggung jawab kita yaitu mewujudkan kesejahteraan bersama. Nah, itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak peka dengan orang-orang sekitar kita. Lalu juga melalui pengalaman Tobit ini, kita disadarkan bahwa kesejahteraan bersama itu perlu kita wujudkan pertama-tama dengan orang yang terdekat dengan kita. Kita bisa perhatikan, banyak keluarga yang mempunyai pramuwisma atau mereka yang bekerja untuk rumah tangga kita. Nah, sekarang yang juga bisa kita perhatikan bagaimana sikap anggota keluarga terhadap mereka yang bekerja ini. Sungguhkah memberikan kedamaian, memberikan kebahagiaan di dalam hidup mereka. Tidak jarang pandangan yang muncul, karena mereka sudah kita bayar, maka harus melakukan apa yang kita inginkan. Tanpa memperhatikan waktu dan juga tanpa memperhatikan bahwa mereka juga sudah banyak bekerja untuk kita. Ini sesuatu yang kita sadari, maka di sini yang kita perhatikan dari pengalaman Tobia ini, dia murah hati, ambillah separuh dari yang kamu bawa. Nah, di sini kita diajak juga untuk bermurah hati dengan orang-orang yang bekerja dengan kita. Kalau kita bermurah hati, pasti mereka akan gembira dalam bekerja, mereka juga lebih produktif, dan mereka juga akan lebih bertanggung jawab. Jelas kalau kita menaruh perhatian, kesejahteraan kepada mereka, pasti mereka juga lebih bertanggung jawab dengan kita. Tapi kalau kita sembarangan terhadap mereka, sikap kita semaunya, mereka juga akan bersikap semaunya terhadap kita. Ada beberapa orang yang juga mengungkapkan pengalaman. Romo, sebenarnya saya tidak mencuci pakaian anggota keluarga ini. Hanya saya jemur, terus saya lipat saja. Mengapa? Ya, karena mereka juga tidak menaruh perhatian pada saya. Mereka seenaknya. Nah, itu sesuatu yang bisa kita sadari bahwa perhatian kita untuk orang-orang yang bekerja dengan kita, itu juga akan berbuah baik, mereka akan tanggung jawab terhadap kita, bahkan melayani dengan penuh kasih. Nah, sikap kita terhadap mereka itulah yang mendatangkan kegembiraan, kebahagiaan. Sementara Rafael dengan ungkapan Tobia tadi, dia tidak mengambil separuh dari yang diizinkan itu, tapi justru memberi nasihat. Itu sesuatu yang bisa kita sadari, orang yang dianggap sebagai pelayan, diberi kebebasan untuk mengambil barangnya, miliknya, dia tidak ambil. Tapi justru dia memberikan nasihat. Bagi kamu perlu untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Ini yang sering kita alami juga dalam pengalaman hidup kita jarang mewartakan kebaikan Tuhan karena segalanya itu kita anggap sebagai prestasi. Nah, kebaikan Tuhan yang dialami oleh Tobia dan Sarah, mereka diberi keselamatan. Diberi kesempatan untuk hidup dan berkembang. Nah, itu yang perlu diwartakan, perlu diungkapkan kepada semua orang. Nah, ini yang sejarang kita miliki dalam kehidupan kita karena kita anggap segalanya itu prestasi kita. Padahal kalau dibalik itu ada rahmat Tuhan. Nah, kalau kita melihat segalanya itu sebagai kebaikan Tuhan untuk kita, karya agung Tuhan bagi kita sungguh merasakan syukur. Dan syukur kita juga berimbas dengan cara memberikan rezeki, membagikan kepada orang-orang sekitar kita. Tadi diungkapkan cukup jelas oleh Rafael, persembahan yang kita berikan dengan kejujuran, ketulusan hati, itu sangat besar kuasanya, bahkan menjadi penghapus bagi dosa. Itu satu kekuatan yang kita temukan dalam perjalanan iman kita. Bahwa dengan cara ini
kita bisa mengekspresikan iman kita, kasih kita, dan buahnya adalah kesejahteraan untuk orang-orang yang bersama dengan kita. Ya, terima kasih Romo. Romo, pada ayat 8 dikatakan lebih baiklah doa orang yang benar dan sedekah orang yang jujur daripada kekayaan orang yang lalim. Maksudnya apa, Romo? Itu tadi, bahwa dengan doa tadi kita mengucapkan syukur kita pada Tuhan, dan syukur ini akan mendatangkan rahmat dan berkat untuk kita. Lalu juga kekayaan kalau hanya untuk diri sendiri tidak ada artinya. Nah, biasanya kita mencari, menghimpun kekayaan hanya untuk kebutuhan sendiri. Padahal Tuhan memberikan kekayaan bagi kita itu sebagai sarana untuk berbuat kasih bagi banyak orang. Karena itu ungkapan dari Rafael tadi, bersyukurlah kepada Tuhan dan berilah rezekimu kepada sesama kita. Nah, dua sikap ini kalau kita wujudkan dengan baik pasti akan mendatangkan banyak rahmat yang berlimpah. Dan Tuhan tetap akan melimpahkan rahmat-Nya. Apa yang kita berikan kepada sesama sebagai ungkapan syukur kita dari Tuhan, apa yang sudah kita terima dari Tuhan itu juga akhirnya Tuhan tetap akan memberkati, mengganti yang kita berikan pada orang lain. Sehingga kita sendiri tidak mengalami kekurangan. Nah, biasanya kita tidak berdoa, bersyukur pada Tuhan, karena kita anggap semuanya itu sebagai prestasi kita semua, kita sendiri. Kemudian juga tidak berbagi pada orang lain. Karena kita selalu merasa kurang apa yang kita peroleh ini. Karena kalau sikap cara hidup kita seperti itu, pasti rahmat Tuhan akan tertutup untuk diri kita. Tapi kalau kita bermurah hati bagi orang lain, kita semakin peduli pada sesama, bermurah hati kepada mereka semua, rahmat Tuhan itu tidak akan berhenti untuk kita, selalu melimpah mengalir dalam hidup kita. Seperti kalau kita mempunyai gelas yang penuh dengan air, tidak kita berikan pada orang lain, tidak ada ruangan untuk menampung air yang baru. Ya. Nah, rahmat Tuhan kalau hanya kita ikat untuk diri kita sendiri, tidak kita bagikan pada orang lain, tidak akan memunculkan rahmat baru untuk hidup kita. Maka mari kita mewujudkan iman itu dengan selalu bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih atas semua rahmat yang kita terima, tetapi di balik itu juga kita bermurah hati, berbagi rahmat itu, karunia yang telah kita terima kepada orang-orang sekitar kita. Nah, dengan cara demikian, semakin banyak orang yang tersapa dalam kasih kita juga semakin bisa menolong mereka menghayati, menghidupi kesejahteraan di dalam kehidupan. Bagaimana ungkapan syukur kita kepada Tuhan, Romo? Ungkapan syukur aneka macam bisa kita buat. Yang pertama, bahwa Tuhan itu memberikan segalanya kepada kita supaya kita menjadi perantara rahmat Tuhan untuk mereka, maka itu yang kita bagikan. Kemudian juga ungkapan syukur dalam doa yang tulus. Karena pujian kita, sorak-sorai kita, dari hati kita yang bergembira itu juga akan membuahkan rahmat yang istimewa. Kalau kita bergembira, bersyukur, Tuhan akan selalu melimpahkan rahmat-Nya untuk kita. Terima kasih, Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita cukupkan bagian pertama sampai di sini. Kita renungkan dalam hati sanubari dan kami akan kembali setelah pesan berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita berjumpa kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Bersama kita masih ada Romo Blasio Sumario SCY dan saya Bernadette Marita akan menemani Anda sampai dengan di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang ingin bertanya, mengajukan usul atau saran, Anda dapat kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0881
0251 334438. Baiklah, kita akan kembali ke Romo Blasius Sumario untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silahkan Romo. Terima kasih Bu Mariata dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Dalam sesi pertama tadi kita diingatkan oleh Rafael bahwa kita perlu selalu bersyukur kepada Tuhan, dan juga sikap syukur dan iman kita itu perlu kita wujudkan dalam tindakan kasih, menolong orang-orang sekitar kita. Bahkan persembahan yang jujur dan murni dari hati kita itu sangat berkenan di hati Tuhan dan melimpahkan kebahagiaan untuk banyak orang. Sementara dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk melakukan kegiatan keagamaan kita ini, mengembangkan ketulusan hati kita, sekaligus kepekaan sosial untuk orang-orang sekitar kita. Tuhan Yesus dalam Injil hari ini mengoreksi cara hidup ahli-ahli Taurat. Mereka ini sungguh tahu sabda Tuhan, hafal titik komanya. Mereka tahu isinya, tetapi mereka tidak mempraktekkan. Nah, itu yang dikoreksi oleh Tuhan dengan ungkapan waspada dan hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat. Nah, ungkapan waspada dan hati-hati itu mengandung pesan jangan meniru cara hidup mereka. Tetapi ajarannya perlu diperhatikan karena ajaran itu dari sabda Tuhan. Namun cara hidupnya itu yang tidak bisa kita tiru. Mengapa kita tidak bisa meniru cara hidup mereka? Mereka ini hanya menampilkan segi casing, penampilan luar. Banyak berdoa yang panjang-panjang supaya dilihat, dikagumi orang suci, menggunakan jubah yang panjang, juga supaya mencolok di hadapan orang, dan sering berdiri di persimpangan jalan dengan doa-doa mereka supaya dikagumi orang. Nah, semuanya itu hanya ungkapan lahir, tapi hatinya jauh dari Tuhan dan jauh dari sesama. Dari sikap hidup rohaninya ini, yang sangat memprihatinkan adalah tidak mempunyai pengalaman kasih, ketergerakan hati terhadap orang yang menderita. Tadi diungkapkan cukup nyata bahwa mereka ini mencaplok rumah janda. Oh iya. Itu suatu yang ungkapan bagi kita, apa maksud mencaplok rumah janda itu? Kita ditunjukkan situasi sosial masyarakat zaman Yesus ini. Kalau ada suami yang meninggal, jandanya ini harus kembali ke keluarga inti. Tidak lagi bergabung dengan keluarga suami dan anaknya. Lalu rumah itu diambil paksa oleh mereka dan janda ini harus meninggalkan ke keluarganya ini. Itulah yang dimaksud dengan mencaplok rumah janda tadi. Padahal janda ini sebenarnya perlu pertolongan dan bantuan supaya hidup lebih sejahtera, melanjutkan pengalaman iman dan kasih bersama dengan anak-anaknya. Tapi itu yang tidak terjadi. Nah, situasi sosial ini ingin diperbaiki oleh Yesus dan para muridnya, maka kita diajak untuk tidak meniru perbuatan yang tidak benar tadi. Justru kita diajak untuk melayani, untuk memperhatikan situasi sosial orang-orang sekitar kita yang sangat membutuhkan. Dan ini yang kita lihat dari pengalaman hidup iman ini, menyadarkan kita sendiri. Karena juga di dalam kehidupan bersama, sering nafsu untuk memiliki harta dan kekayaan, mengorbankan banyak orang, terutama yang kecil. Ini sikap yang tidak tepat dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Sebagai orang beriman, kita bukan mengumpulkan kekayaan untuk diri sendiri. Tapi sebagai orang beriman, kita diajak untuk berbagi.
Bagaimana dengan sikap janda miskin itu, Romo? Yang jelas bahwa Tuhan juga memperhatikan dalam kehidupan rohani itu apa yang kita lakukan, kita persembahkan di dalam peribadatan kita. Tuhan tidak memperhatikan jumlah yang kita berikan, tetapi ketulusan yang mengalir dari iman dan hati kita. Seperti yang tadi diungkap oleh Rafael dalam pengalaman bacaan pertama, bahwa persembahan yang jujur dari hati kita itu sangat berkenan di hati Tuhan. Sama tadi diungkapkan, banyak orang masuk dalam rumah ibadat, ada yang memberikan dalam jumlah yang besar dari segala kelimpahannya. Tetapi ada seorang janda yang miskin memberikan 2 peser uang, itu segala miliknya. Bahkan dia tidak ada lagi yang dipertahankan dalam hidupnya. Nah, pengalaman ini mau ditunjukkan kepada kita bahwa sikap hidup kita di hadapan Tuhan dengan rasa syukur yang tulus, pemberian hati yang tulus, meskipun jumlahnya kecil, itu sangat besar dan diperhatikan oleh Tuhan. Namun kalau kita mempersembahkan kepada Tuhan yang tidak kita miliki, tidak kita gunakan karena dari kelimpahan kita, meskipun besar jumlahnya, ternyata itu tidak begitu menggerakkan kasih kita dengan Tuhan. Nah, dalam konteks ini, apakah kita harus memberikan yang kecil? Tidak. Justru kita memberikan apa yang kita miliki dengan ketulusan sebagai ungkapan syukur kita dari Tuhan. Bagi kita, dengan apa yang kita berikan melalui ketulusan hati, itu ternyata sangat membekas di hati Tuhan dan Dia akan menganugerahkan yang lain yang kepada kita semua. Romo, apa yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan bila kita merasa rezeki yang kita dapat masih sangat kurang? Apakah kita harus memberikan semua dari kekurangan kita seperti janda miskin itu, Romo? Yang pertama yang perlu kita buat adalah kita mempersembahkan sebagian dari harta kita dengan ketulusan. Yang kita hindari bahwa kita masih kurang, kita tidak bisa memberikan. Itu yang kita hindari. Karena kalau kita merasa kurang, betapa banyak pun yang diberikan Tuhan pada kita, tetap hati kita kurang. Mengapa? Karena hati kita itu selalu terpengaruh oleh dinamika hidup bersama masyarakat. Teman saya mempunyai ini, saya belum punya, oh saya kurang. Berkunjung ke keluarga yang lain, dia mempunyai yang lain, kita belum punya, saya merasa kurang. Nah, dengan demikian kita akan selalu merasakan kekurangan dalam hidup kita. Nah, sikap yang perlu dibangun adalah kita bersyukur atas rahmat Tuhan ini, dan sebagian itu kita persembahkan kepada Tuhan dengan ketulusan hati, kegembiraan hati. Lalu kalau kita diberi besar, ya juga kita bersyukur memberikan yang besar, karena pemberian yang besar itu sangat berguna untuk menolong banyak orang. Ini yang kita lihat dalam konteks ini. Karena itu, ukuran yang perlu kita buat adalah rasa syukur kita sendiri bisa melihat sebesar apa yang kita berikan, itulah besarnya syukur kita kepada Tuhan. Ya, terima kasih Romo. Romo, apakah persembahan yang kita berikan harus berupa materi? Atau apakah pelayanan kita di gereja termasuk persembahan, Romo? Yang jelas kita mempunyai materi sebagai hasil karya kita mempunyai pikiran, kita mempunyai tenaga. Nah, yang kita persembahkan kepada Tuhan bukan hanya materi, tapi pemikiran kita untuk mengembangkan hidup bersama, pengembangan pemikiran kita untuk mengembangkan usaha bersama, yang membuahkan nanti kebahagiaan dan pertolongan bagi banyak orang supaya bisa mudah berusaha. Lalu kemampuan kita menjalin jejaring kepada orang-orang lain. Nah, itu kalau kita berikan untuk kehidupan bersama, itu akan sungguh membuahkan sukacita yang istimewa. Kemudian juga memberikan hati dan diri. Banyak umat yang kalau kita ajak untuk karya pelayanan,
merasa nggak sanggup. Iya, susah ya Romo. Karena pertama, tidak punya pengalaman. Itu jawaban yang sering muncul. Yang kedua, tidak punya waktu karena bekerja. Padahal kalau kita juga menyisihkan waktu untuk pelayanan, pekerjaan kita itu selalu diberkati Tuhan. Banyak orang yang juga merasakan setelah terlibat dalam karya-karya gereja dengan gembira, dengan sukacita, mereka juga heran bahwa karya-karyanya juga mengalir, menghasilkan banyak rezeki. Itu sesuatu yang bisa kita alami, bisa kita rasakan. Maka kita diajak untuk sungguh bersyukur pada Tuhan atas talenta-talenta yang kita miliki, bersyukur pada Tuhan atas rezeki yang kita terima, dan kita juga diajak untuk berbagi syukur itu dengan memberikan hati dan diri kita bagi orang-orang sekitar kita. Nah, cara itu akhirnya kita juga merasakan kegembiraan. Banyak hal yang kita bisa berikan pada Tuhan dan sesama. Terutama kegembiraan dan juga kebahagiaan keluarga kita. Panggilan kita. Itu sesuatu yang, dan pekerjaan-pekerjaan kita. Itu kalau kita lakukan dengan senang hati, pasti orang yang bekerja dengan kita juga merasakan ketentraman. Terima kasih Romo. Romo, adakah contoh doa-doa syukur kepada Tuhan? Doa syukur bisa kita ungkapkan dengan spontan, dengan kesadaran bahwa kita ini bersyukur. Pertama, pagi hari Tuhan bersyukur Engkau telah memberikan hari yang baru bagi kami. Berkatilah supaya usaha dan karya kami mendatangkan berkat dan rahmat untuk banyak orang. Hal-hal sederhana itu kalau kita ungkapkan dengan ketulusan pasti akan mendatangkan berkat. Nanti pulang kerja juga kita bersyukur bahwa sepanjang hari Tuhan telah memberikan perlindungan, telah memberikan berkat, pekerjaan berjalan dengan baik dan lancar. Juga bersyukur karena malam hari telah menyatukan semua anggota keluarga dengan baik dan selamat. Banyak hal yang kita lakukan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan itu. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah jumpa kita hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Maka Romo Blasius Sumario SCY dan saya Bernadette Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Sumario. Mari kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, melalui sabda-Mu yang Kau berikan kepada kami hari ini, kami tahu bahwa Engkau mengendaki kami semua mengucapkan syukur dalam kehidupan atas rahmat yang Kau berikan kepada kami. Juga Engkau mengendaki supaya kami berbagi kasih dengan orang-orang sekitar kami, lebih peduli kepada orang lain, dan juga lebih berbela rasa memberikan sebagian dari milik kami untuk kebahagiaan bersama. Kobarkanlah dalam diri kami semangat untuk saling berbagi dan saling melayani dalam kekurangan dan kelebihan kami masing-masing. Semoga karya-karya baik kami menyatakan kehadiran kerajaan-Mu yang abadi dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Romo. Hidup, karya, doa, dan seluruh anggota keluarga kita selalu dibimbing oleh berkat Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.